Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan menjadi satu hal yang terus kami ingat di dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam beberapa pengajaran, Tuhan Yesus acap kali mengajar melalui perumpamaan. Di perikop ini yang kita barusan baca, ada dua perumpamaan yang disampaikannya. Pertama tentang pelita yang tentunya harus ditempatkan di tempat yang seharusnya, sehingga pelita itu akan menerangi dan menyingkapkan sekitarnya. Yang kedua, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang sesuatu yang perlu dimiliki seseorang. Dan kalau orang itu sudah punya hal tersebut, akan semakin diberi. Namun jika tidak ada, maka akan diambil daripadanya. Kedua, perumpamaan ini sebenarnya berbicara mengenai terang dan kebenaran Allah yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam perumpamaan pertama, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa ketika Dia datang, yaitu terang itu, maka sesungguhnya akan menyingkapkan kegelapan yang ada di dalam hati orang-orang. Jika berita Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, ditempatkan di hati, ditempatkan di tempat yang seharusnya, maka terang itu akan melucuti segala sesuatu yang tersembunyi dari seseorang. Seorang yang berjalan tanpa arah, ketika Yesus ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu di hati dia, maka terang Kristus akan menuntun dia. Seorang yang penuh dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, ketika terang sejati yaitu Yesus Kristus bercokol dalam hati dia, maka semua akan disingkapkan dan orang itu akan menyadari segala ketidaktepatan dalam hatinya. Segala dosa-dosa yang bercokol dalam hati seseorang tidak lagi tersembunyi kalau Yesus menerangi hatinya. Dan terang Kristus akan membersihkan segala kegelapan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu selalu harus memerintah di hati kita, di tempat yang tepat di dalam hati kita. Tiap pagi ketika kita bangun, kita berdoa, kita mohon Tuhan Yesus jaga hati saya, jaga hati kita. Kita bisa jatuh dalam perkataan, dalam motif-motif yang gak benar, pikiran-pikiran yang sesat. Tapi tempatkan Yesus di tempat yang seharusnya dalam hati kita, maka Dia akan menerangi kita, melucuti segala kegelapan yang ada di dalam hati kita. Hal ini harus kita seriusi, karena selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jika seorang mempunyai terang itu, jika dia benar-benar menjaga perkataan Injil dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan semakin diberikan hikmat Allah yang diperlukan dalam hidupnya. Yesus berkata dalam perumpamaan yang kedua itu, siapa yang mempunyai, yaitu mempunyai terang Allah, kepadanya akan diberi. Tapi kalau orang tersebut mengabaikan terang itu, tidak bersungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, maka lama-lama jiwanya akan semakin kosong.
Itu yang dikatakan Yesus. Bahwa siapa yang tidak mempunyai, yaitu tidak mempunyai terang Allah, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil. Artinya hidupnya benar-benar tidak terarah. Dia kehilangan sukacita, kehilangan damai, bahkan jiwanya menjadi lesu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga hati kita selalu. Kedagingan kita itu nyata loh. Kita bisa jadi sombong, kita bisa ngerendahin orang lain. Kita cenderung lupa untuk bertanya kepada Tuhan, apa sih yang menyenangkan Tuhan? Dan masih banyak lagi kehidupan kedagingan itu. Karena itu kita harus terus menempatkan Yesus di tempat utama di hati kita. Jangan lupa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Jangan lupa mengingat perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita baca Alkitab, kita rutin baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara matanya sudah agak sulit untuk membaca, bisa minta tolong anggota keluarga lain. Putar, adakan aplikasi Alkitab audio sambil didengarkan. Jangan meninggalkan juga ibadah persekutuan dengan saudara-saudara seiman lain. Usahakan selalu agar Yesus selalu ada di tempat terutama di dalam hati kita. Biarlah kiranya terang Kristus selalu menyingkapkan segala yang tersembunyi di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk terang-Mu yang terus menyinari hati kami. Jagalah hati kami. Jaga pikiran kami. Kami mau menempatkan Yesus Kristus di tempat yang utama di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.